Pukul 9 pagi di sekolah Charlotte County, Florida, seorang orang tua yang mengantar anak hampir menyebabkan seorang pria masuk tahanan. Pengemudi yang diduga mabuk dan mengemudi ugal-ugalan langsung tancap gas beberapa detik setelah petugas mendekat tanpa sempat menyelesaikan pengantaran. Beberapa detik kemudian, pengejaran dimulai saat pengemudi terlihat petugas lain. Pengejaran lambat itu berakhir saat kematian berkensian mengemudi. Saat itu kita melihat seorang remaja keluar dari kendaraan yang kemudian polisi pastikan tidak terluka dalam insiden itu. Silakan duduk, kawan. Keluar sekarang, ayo keluar. Ada apa, kawan? Kerja bagus, teman-teman. Hei, ada apa, bro? Polisi mengidentifikasi tersangka di sini sebagai Jorge Gutierrez Gonzalez, 36 tahun. Menurut penelepon, ia mengemudi oleng, mengantuk, berhenti di lampu hijau, hampir menabrak tiang, dan diduga membawa anak di bawah umur yang ditemukan ketakutan di pinggir jalan. Ayo, ada apa denganmu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada apa? Kamu mau berenang? Sedang mencoba. Hai, ada apa, bro? Kamu punya masalah kesehatan atau hanya minum-minum? Iya, kenapa? Aku masih mau coba SFSI atau kamu mau berdiri, bro? Baiklah, ayo kita berdiri. Satu kaki di depan kalian, ayo lihat kakimu. Apakah kamu bersedia melakukan tes ketenangan di lapangan? Ada yang bisa bahasa Spanyol? Apa tadi? Nggak ada? Oke. Bukan, hanya pria berhenti di pinggir jalan. Dia lihat anak itu sedih, itu anaknya. Hei, kemana anak itu? Dia di sana dan baik-baik saja. Tapi dia benar-benar sedih. Aku akan lewat sini, nak. Sini, sini. Bersediakah kamu menjalani tes kipas atau ketenangan di lapangan? Saya harap dia mau, Pak. Tidak. Saya berharap saya tidak benar. Oke? Apa tadi? Ya, kamu akan masuk penjara, kawan. Jadi, ya. Terserah kamu jika tidak mau tes kesadaran di lapangan. Jorge menolak tes kesadaran di lapangan dan meminta pengacara meski belum selesai bicara. Silakan duduk. Kamu bisa mendekat, cukup mendekat saja. Oh, benar.
kita bisa sebentar di sini, bro? Hei, sudahkah kita panggil emergency medical services? Kamu bisa tetap taruh kaki. Hei, enggak, cuma terpeleset. Apa? Mereka terpeleset? Itu yang aku maksud. Menurutku itu paling tidak sebuah ponsel. Tidak. Itu, bro. Itu terpeleset. Oh, baiklah. Apa? Yang... Slide-nya tergelincir. Oh, Coba dan beritahu dia. tidak berhasil. Aku pikir dia datang. Suka banget. Sejauh yang aku lihat, tidak ada. Oke, ada seseorang di belakangku. Apa? Apa yang dia katakan? Dia bertanya apakah dia gagal di situ. Apakah kita tidak punya kepedulian tersirat terhadap agensi kita? Bisakah kamu membantu saya? Kamu harus melakukannya. Kamu sedang duduk. Kamu terpeleset. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, kawan. Apakah kita sudah memanggil EMSF? Aku tidak dengar. Apapun. Ayo kita temani dia sebentar. Boleh aku masukkan dia? Maksud apa? Kamu bisa memasukkan dia kalau mau. Kan? Meledakkannya? Tidak. Oke. Saya sudah. Saya bisa memasukkan kaki saya ke dalam. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kamu tahu maksudku? Ya, aku akan membantu. Tunggu sebentar. Kakimu sudah di dalam? Bukan. Maksudku kakiku berkeringat. Jadi semuanya masukkan dia. Kendaraanku duluan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lakukan saja sebisamu. Aku bisa. Oke. Aku hanya memastikan. Kamu baik-baik saja, bro. Baik. Atau mungkin keluarkan saja kakimu. Biar mereka bisa bernapas, soalnya kakimu berkeringat di dalam, kan? Iya, kamu tetap di situ dan di dalam. Iya, Pak, tetap di dalam. Tetap duduk. Duduklah. Kamu mau dia masuk atau tetap begitu? Aku akan cari tahu. Soal AMS, aku benar-benar nggak tahu. Ini? Aku nggak suka cara dia bicara tadi. Dia nggak bilang apa-apa. Aku nggak tahu. Dia tidak mengatakan hal yang menyinggung tentang kamu atau siapapun. Bu. Baik. Ya, Bu. Aku hanya... Karena... Kamu tahu apa? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kalau kamu menyetir dan polisi menyalakan lampu, kamu harus berhenti. Itu prosedur normal. Jika tidak berhenti, mungkin itu alasannya. Karena kita harus memastikan tahu, kan? Benar, kan? Jadi... Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Saya adalah orang yang sangat pribadi. Orang yang baik. Itu saja. Tidak masalah. Apa yang kamu punya dari Kuna? Saya tinggal di Kolombia. Saya dan keluarga saya. Oh, baiklah. Ya, ibu dan ayah saya. Itu satu-satunya cara kami ke sini. Oke. Baiklah. Mari kita dengarkan apa yang kamu katakan.
tidak ada yang lain. Apa maksudmu tidak ada yang lain? Baiklah. Apakah kamu butuh ambulans? Seseorang untuk memeriksamu. Kamu terluka? Perlu ambulans? Bicara padaku. Kami hanya ingin... Tidak apa-apa. Apakah kamu butuh seseorang datang dan memeriksamu? Saya akan bilang begitu. Saat ini saya butuh untuk dirawat. Kamu saat ini butuh untuk dirawat. Ya, Bu. Oke. Kenapa kamu berkata begitu? Kenapa? Aku sudah menanyakannya padamu. Oke. Jadi aku bertanya padamu, apakah kamu butuh ambulans datang dan memeriksamu, benar? Aku sedang mengalami panik sekarang. Serangan? Oke, baiklah. Hei, oke. Jadi dengan begitu, apakah kamu punya pemikiran tentang sesuatu? Baiklah, Aku memang dibayangkan. oke. Oke. Saat ini aku merasa seperti... Aku merasa ini tidak baik. Oke, ada apa? Oke. Baiklah, apakah kamu merasa ingin melakukan sesuatu pada dirimu sendiri, menyakiti dirimu sendiri, atau menyakiti orang lain? Lihat aku, bro. Ayo, sekolah. Oke, baiklah. Jadi kamu tidak butuh duta besar datang, kan? Itu saat kita konfirmasi, kan? Aku merasa seperti punya alat gali besar. Oke. Dia bilang sedang mengalami serangan kecemasan, tapi tidak bisa memastikan atau menyangkal bahwa dia... Aku mengalahkanmu. Jadi, kamu butuh ambulans datang dan memeriksamu? Ini terakhir aku tanya. Ya, Oke, ya, dia memang butuh. Ya, Bu. Philip, mereka akan datang, oke? Oke, ayo masuk ke sini. Letakkan kakimu. Aku akan membantumu, ya. Ya, Pak. Ya, Pak, oke. baiklah. Ya, silakan tanya saya. Ada apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Apa yang kamu katakan? Apakah suaramu bagus? Aku tidak tahu. Akan kutanya dulu. Ya, aku akan tanya. Nenek, kamu? Harus naik Maksudku, dia tadi. 51. Dia bertanya tentang putranya. Apakah dia baik-baik saja? Kami akan. Ya, dia hanya kaget saja. Kami akan mengantarnya ke sekolah sekarang juga. Sekarang, oke. Dia baik-baik saja. Dia sedang diantar ke sekolah sekarang, oke? Dia hanya sedikit terkejut, tapi dia tetap pergi ke sekolah, oke? Dia baik-baik saja. Iya, nenek ada yang menjemput dia untuk mengantarnya ke sekolah, oke? Iya, Pak. Baiklah. Terima kasih. Ya. Dengan Jor diamanin di dalam mobil patroli, seorang petugas lain mengejar penumpang remaja tersebut sebelum membagikan sisi lain dari cerita ini. Saya rasa tidak. Maksud saya, dia hanya bilang kalau mereka tinggal sekitar 10 menit dari sini dan dia yang mengemudi. Dia bilang sempat beberapa kali menunduk menelepon neneknya, sekitar 5 kali. Iya, dia berhenti di lampu hijau dan agak oleng. Katanya dia coba telepon neneknya. Dia tak jawab telepon, lalu angkat tangan. Polisi dipanggil. Jadi dia menelepon polisi, lalu saya tanya, apa yang dikatakan saat dia menelepon? Dan dia bilang bahwa dia terus mengatakan ingin bicara dengan wanita di telepon. Dia ingin bicara dengan wanita di telepon. Aku bilang, kamu tahu kami ada di belakang? Dan dia bilang, ya kami tahu kalian ada di belakang. Jadi ketika dia memutuskan untuk keluar dari mobil, dia langsung keluar begitu bisa. Aku keluar dari mobil. Begitu berhenti, dia langsung keluar dan melompat. Tapi tak ada anak lain. Dalam 30 detik yang menegangkan ini ya. Waduh, anak-anak keluar di tengah lalu lintas. Ya. Beberapa saat kemudian, mencari sebab si lokas. Nenek. Oke, jadi itu anak Anda. Pengemudi mobil itu adalah anak Anda.
Ini pertama kalinya saya tidak tahu bagaimana pekerjaan itu dimulai. Oke, jadi dia minum pagi ini, minum alkohol. Oke. Jadi ini putra Anda kan? Dan itu cucu Anda? Ya, oke. Jadi putra Anda minum alkohol, lalu mengantarnya ke sekolah. Dia menyetir dengan sangat ugal-ugalan. Dia menelepon kami seperti, ya ampun, aku takut. Aku benar-benar takut dengan kejadian di sini. Aku tak tahu tepatnya, tapi itu yang kami dengar di radio. Dia masuk ke sekolah. Nah, panggilan itu keluar tepat sebelum dia sampai di sekolah. Jadi wakil kami, petugas sumber daya sekolah, pergi untuk menghubunginya, mengetuk pintu, berkata, hey, lalu dia pergi. Selalu bersama, tak pernah meninggalkannya di sekolah. Dia tidak tahu. Jadi sekarang dia ada di mobil. Dia pergi. Kami menemukannya di lintasan balap. Wakil sheriff itu menyalakan lampu untuk melakukan pemeriksaan lalu lintas. Oke, seperti pemeriksaan lalu lintas biasa. Dia kabur dari pemeriksaan lalu lintas. Sekarang 2 polisi mengejarnya, termasuk 1 wakil sheriff. Dia mengemudi ke sini. Satu-satunya alasan dia berhenti karena terjebak di kemacetan. Dan saat itulah dia keluar dari mobil dengan cepat untuk memisahkan dirinya dari ayahnya. Dan saat itulah kami bisa mengeluarkannya dari mobil. Oke, aku tidak peduli ya. Dia hanya 1 orang dan sedang mabuk. Mabuk. Dia mabuk. Aku tidak tahu. Apakah dia sering minum? Hari ini dia minum. Oke, ya. Sekarang giliran saya. Tidak, saya tahu maksud saya. Tidak. Saya tidak. Saya benar-benar marah. Kamu seharusnya marah, dan itu tidak apa-apa, oke? Tapi sekarang kamu simpan. Kakekmu dalam banyak. Bahaya. Jadi marahlah pada anakmu, tapi pastikan kamu mencintai cucumu, oke? Tidak. Aku akan pergi. Dia ketakutan. Saat ini aku akan merawatnya dan membuat satu pernyataan. Dia akan tinggal bersamaku dan dia akan selalu bersamaku. DCA. Donda, ibu. Di mana ibu? Di mana? DCA mereka memberikan hak asuh penuh kepadaku, oke? Karena Dia jelas bermasalah. Itu akan berubah hari ini. dia pergi untuk bertemu dengan seorang pria. Pria itu menodongkan pistol ke cucuku dan menodongkan pistol ke dia. Dan kemudian ada banyak polisi di sana juga. Dan dia dipenjara, pria itu juga dipenjara. Dan dia akan mendapat masalah. Ya, itu memang terdengar kacau. Ya, Apa? Ada apa, Mas? aku sedang berpikir tentang tidak. Minum, Mas. Iya, kamu tahu. Aku ingin dipukul. Petugas medis kini memeriksa tersangka. Apakah dia tidak lembut? Tidak. Jadi dia duduk di kursi pendeta. Dia bilang, kamu tahu, sopirnya sedang minum saat dia mencoba menurunkan dia di sekolah. Kami berada di belakang mobil itu. Dia menolak untuk berhenti. Lalu dia melawan dan aku keluar. Tapi tetap saja aku menangkapnya. Ya. Oh, jadi dia sedang berusaha mengantar anaknya ke sekolah? Dia tak langsung menurunkannya saat melihat polisi. Mengerti? Kenapa ibuku di sini? Kita akan berjalan ke jalan. Kenapa ibuku ada di sini? Aku tidak tahu. Dan kemudian dia akan mengikuti kita. Hanya kali ini saja. Jadi, apakah kalian bisa memintanya untuk mengambil darah? Oh, kalau dia menolak, apakah kita akan memeriksanya? Kami segera ajukan surat panggilan ke rumah sakit. Ke rumah sakit, secara otomatis lakukan pengambilan darah dari bokong, dan saya ajukan surat panggilan ke rumah sakit. Saya tahu mereka pernah melakukannya, tapi saya belum pernah. Saya akan melakukannya.
Jorge ditahan atas driving under the influence melarikan diri dari penangkapan, penelantaran anak, dan perlawanan tanpa kekerasan. Catatan pengadilan menunjukkan Jorge kemudian mengaku tidak bersalah atas tuduhan driving under the influence dan penelantaran anak, sementara tuduhan lainnya dibatalkan. Dia dijatuhi masa percobaan, 6 bulan alat interlock, layanan masyarakat, dan hukuman lain. Hukuman itu setimpal untuk tingkatannya? Saya yakin dia hanya ke tingkat 5. Ya, dia tetap terpilih apapun yang terjadi. Saya tadi mau bilang sekitar antara 2 sampai 3, 2 sampai 5. Saya duduk merasa 5, saya akan bilang sudah selesai. Saya akan bilang 24, oh tidak 24. Mengapa dia ke rumah sakit? Apa penyebab sakitnya selain artritis? Iya. Dia kena kankeritis. Penyakit di penjara pagi, di penjara. Oh iya.